Kemudian sekarang pertanyaan nomor 7. PKWT paling lama 5 tahun. Proyek yang harus diselesaikan 5 tahun ada pada jenis pekerjaan apa ya? Wah, kalau ini saya susah jawabnya. Karena saya nggak punya proyeknya. Ya, kebetulan belum ada proyeknya. Proyek saya biasanya setahun, 2 tahun, seperti itu. Nah, memang ini diserahkan kepada masing-masing perusahaan ya, masing-masing pelaku bisnis. Kalau mereka memiliki sebuah proyek yang memang faktanya harus diselesaikan 5 tahun, contoh mungkin yang paling gampang dan paling sering dijadiin contoh itu adalah pembangunan jembatan atau pembangunan gedung besar, ya, atau pembangunan infrastruktur. Nah, itu biasanya 5 tahun dan sebagainya. Ya, PKWT paling lama 5 tahun. Ya, perlu kita garis bawahi paling lama 5 tahun ini Bapak Ibu itu kalau dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang ini ya, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, 5 tahun itu di dalamnya sudah termasuk perpanjangan. Ya. Jadi bukan PKWT-nya 5 tahun, PKWT pertama 5 tahun, kemudian perpanjangan, di luar itu enggak. Jadi sudah termasuk perpanjangan di dalamnya. Perpanjangannya berapa tahun? PKWT pertama berapa tahun? Terserah. Sakarepmu. PKWT pertama mau 6 bulan? Boleh. Terus perpanjangannya 4,5 tahun? Boleh. PKWT pertama 4,5 tahun, perpanjangannya 6 bulan? Nggak dilarang. Ya, terserah. Itu kurang lebih gambarannya. Nah, buat yang nanti pengen tahu lebih jelas, silakan lebih detail tentang PKWT, silakan cek jadwalnya kelas PKWT, di situ kita akan bahas aturannya lebih detail. Kemudian pertanyaan nomor 8. Bagaimana dengan kompensasi PKWT yang belum sempat masuk budget tahunan? Nah, ini pasti pertanyaannya orang HR. Ya, sama orang finance, bekerja sama. Bagaimana dengan kompensasi PKWT yang belum sempat masuk budget tahunan? Apakah bisa dibayar secara akumulasi sesuai masa kerjanya? Misalkan PKWT 3 tahun dibayarkan di tahun ketiga sekaligus. Jawaban saya, ya memang begitu. PKWT 3 tahun dibayarkan di tahun ketiga, di akhir tahun ketiga. Memang benar begitu, Bapak dan Ibu semua, cara pembayarannya. Jangan salah paham ya Bapak Ibu, pembayaran kompensasi PKWT memang formulanya dihitung per tahun masa kerja. Tetapi pembayarannya ya itu dilakukan di akhir masa PKWT, bukan tiap akhir tahun, karena ini bukan bonus akhir tahun. Ya. Jadi berbeda. Sehingga buat teman-teman di praktisi HRD yang belum sempat memasukkan budgetnya, menurut saya dampaknya itu nggak terlalu signifikan karena hanya pada tahun 2020 ini saja, 2021 ini saja. Di tahun depan sudah masuk budget. Jadi hanya tahun ini yang kalau disebut bakal kecolongan, itu pun hanya nggak terlalu besar nilainya bisa di apa ya namanya, diminimize, bukan minimize, bisa diperhitungkan nilainya. Tidak akan lebih dari 1 bulan upah. Kenapa kok gitu? Karena perhitungannya kan itu hanya dibayarkan kepada yang antara November 2020 sampai Desember 2021 kan? Berarti 1 tahun lebih 2 bulan. Hanya di poin itu saja dalam konteks budget tadi ya. Dalam poin itu saja yang putus kontraknya di bagian itu. Tapi di luar setelah Desember 2021 berarti masuk 2022, logikanya pasti sudah masuk dalam budget. Yang unbudget itu hanya sampai dengan Desember 2021. Itu pun perhitungannya tidak akan perhitungan nilai kompensasinya tidak akan lebih dari 1 bulan karena PP 35 2021 menyatakan pembayarannya diperhitungkan sejak November 2020. Jadi hanya 1 bulan upah. Hanya 1 bulan upah ya. Kalaupun over budget. Nah, buat Bapak Ibu para praktisi HR mungkin bisa segera melihat ada berapa banyak karyawan yang habis kontrak di tahun ini. Ya, kemudian hitungannya nggak akan lebih dari 1 tahun. Karena meskipun kontraknya sudah mulai dari tahun 2018 misalkan,
yang di bawah November, sebelum November 2020 nggak akan dihitung sebagai bagian dari formula untuk pembayaran kompensasi PKWT, nggak akan dihitung Bapak Ibu. Dihitungnya dari November 2020. Ya. Begitu. Nah, itu hal pertama tentang budgetnya. Hal kedua tentang budget, seharusnya apabila kita sebagai bagian dari top manajemen yang sudah terlibat dalam pembuatan budget, seharusnya kita sudah sangat paham bagaimana mempersiapkan budget dengan benar. Mempersiapkan budget dengan benar itu tidak hanya bicara tentang melakukan antisipasi kemungkinan kejadian yang membutuhkan biaya dalam periode berikutnya, tapi juga memberikan buffer. Buffer itu apa sih Pak Yunus? Space. Ya, space. Jadi cadangan ya. Ya kan, cadangan lah ya, yang harus bisa dipersiapkan. Jadi ada kayak dana cadangan lah ya. Nah, dana cadangan ini kadang memang dimunculkan secara tegas dalam bagian dari budget. Ya, tapi para pelaku pembuat budget yang mumpuni, mereka biasanya sudah bisa menghitung, bahkan sudah bisa memasukkan dana cadangan atau buffer tadi ke dalam angka-angka yang dia budgetkan, di pos-pos yang dia budgetkan tadi. Ya, sehingga pada saat terjadi kondisi seperti sekarang di tahun 2021 ini muncul unbudgeted cost, yaitu untuk kompensasi PKWT, mereka bisa ambil dari buffer itu sehingga tidak melebihi dari total budget yang yang sudah dianggarkan kepada masalah pengupahan atau payroll. Biasanya ditambah Pak Ade. Jadi biasanya ada di dalam budget itu ada namanya miscellaneous. Biasanya sekian persen antara 10-15 itu sebagai buffer Pak ya. Buffer itu untuk bagaimana mengantisipasi kalau terjadi ada ada biaya-biaya yang memang tak terduga ya. Diperlukan tak terduga. Ya. Itu artinya yang miscellaneous dan lain-lain itu buffer atau cadangan yang formal ya, memang dipersiapkan secara formal. Tapi juga bisa secara informal. Jadi masuk di dalam, diselempit-selempitkan ya. Apa bahasa Indonesianya selempit-selempitkan ini? Disisip-sisipkan ya kepada posting-posting budget yang ada, dan itu bisa dipakai ya. Tuh. Begitu kurang lebih tentang masalah budget ya. Sehingga budget ini juga menjadi sesuatu yang seharusnya kita sebagai bagian dari top manajemen, apabila sudah masuk di tahapan top senior manajemen, kita harusnya sudah mulai mempelajari tentang budgeting supaya kita tidak menyusahkan semua pihak gara-gara kita salah masukin budget.